Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, Bu Caya Vlog. Alhamdulillah akhirnya saya bisa share video lagi dan tentunya bisa menyapa teman-teman semuanya. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan juga diberikan kelancaran dan kemudahan, dan apa yang kita harapkan selama ini segera terkabul ya. Amin. Baik teman-teman, sesuai dengan request, untuk video kali ini saya akan share cara untuk mencari lapak jualan kaki lima di pinggir jalan. Insya Allah banjir orderan dan omset melejit. Amin. Dalam mencari tempat jualan di pinggir jalan itu memang perlu dipertimbangkan lagi ya teman-teman. Sudah familiar dengan jajanan pinggir jalan ya untuk kita orang-orang Indonesia. Dimanapun kita berada, pedagang kaki lima selalu menjadi pilihan saat kita lapar ya teman-teman. Bahkan saat ini persaingan antar pedagang kaki lima itu cukup ketat ya. Mereka terus berupaya untuk berinovasi pada produknya dan menawarkannya dengan harga terjangkau ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tertarik buat berjualan di pinggir jalan, yuk mari kita sharing bareng. Dan perlu teman-teman ketahui juga, di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui ya teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar juga. Maka dari itu apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi ya. Cara mencari tempat jualan di pinggir jalan yang pertama, pertimbangkan luas tempat. Jadi teman-teman tentunya harus mempertimbangkan ukuran tempat usaha yang teman-teman sekarang jalankan ya. Keputusan ini dapat dipengaruhi oleh jenis produk yang teman-teman jual sekarang ya. Apabila teman-teman berjualan makanan yang mengharuskan makan di tempat atau dine-in, maka sediakan juga tempat untuk parkir motor dan mobil ya. Pemilihan tempat yang terlalu kecil mungkin akan membuat pelanggan itu merasa tidak nyaman saat berbelanja. Nah, di sisi lain, pemilihan tempat yang terlalu luas dapat menjadi tantangan tersendiri ya teman-teman bagi para penjual, karena harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, selain itu juga, tempat yang terlalu luas dapat memberikan kesan sepi dan kurang menarik pelanggan. Kedua, tingkat keramaian. Cara mencari tempat jualan di pinggir jalan berikutnya yaitu memilih tempat yang ramai ya teman-teman. Para penjual pinggir jalan perlu menilai potensi suatu lokasi dengan mengamati jumlah lalu lintas pejalan kaki, seperti sekolah atau pusat perbelanjaan. Lokasi yang ramai tentunya akan mempercepat penjualan produk ya teman-teman. Karena meski belum ada yang melakukan pembelian, tempat yang ramai akan membuat dagangan kamu tidak terlihat begitu sepi. Ketiga, pastikan akses transportasi itu mudah ya teman-teman. Cara mencari tempat jualan di pinggir jalan selanjutnya adalah memastikan lokasi usaha mudah dijangkau oleh semua orang. Hal ini dapat menjadi keuntungan yang signifikan karena memfasilitasi akses yang mudah bagi pelanggan ya teman-teman. Apalagi jika lokasi usahanya dekat dengan terminal transportasi umum seperti stasiun kereta api, halte bis, dan sebagainya ya teman-teman. Banyaknya orang yang lalu lalang dapat membantu menarik perhatian terhadap usaha yang teman-teman jalankan sekarang. Dan yang keempat adalah kebersihan lingkungan. Nah, ini yang paling penting juga ya teman-teman. Jadi, menjaga kebersihan lingkungan itu sangatlah penting ya bagi para pedagang yang ingin mendirikan usaha pinggir jalan. Lokasi usaha yang kotor bisa menghalangi calon pelanggan ya, terutama jika usaha teman-teman itu berjualan makanan dan minuman. Memastikan lokasi usaha bersih itu sangatlah penting ya teman-teman untuk menjaga standar kebersihan. Nah, disarankan untuk memilih lokasi yang bersih dan menghindari area dekat tempat sampah, karena bau yang tidak sedap bisa membuat pelanggan itu merasa tidak nyaman saat berbelanja di usaha kita ya. Dan yang kelima, kedekatan dengan target pasar. Cara mencari tempat jualan di pinggir jalan selanjutnya yaitu berdekatan dengan target pasar ya teman-teman. Selain mengidentifikasi target pasar, penting juga untuk mempertimbangkan jarak antara lokasi usaha dengan target pasar. Umumnya pelanggan lebih memilih
produk dari lokasi yang mudah dijangkau ya. Nah, terutama ketika mereka itu membutuhkan barang segera. Misalnya jika teman-teman menjual seperti perlengkapan sekolah gitu ya, misal ini ya teman-teman, maka pastikan jika toko tersebut berlokasi di dekat sekolah atau kampus. Kedekatan ini akan membuat pelanggan merasa kebutuhannya itu dapat terpenuhi. Dan yang keenam, sumber bahan baku. Cara mencari tempat jualan di pinggir jalan berikutnya adalah dekat dengan sumber bahan baku ya. Nah, bagi teman-teman yang menjalankan usaha kuliner, disarankan itu memilih lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku ya. Kedekatan ini akan memudahkan operasional usaha sehari-hari dengan mengurangi biaya pengiriman bahan baku ya teman-teman. Jadi memiliki lokasi usaha yang dekat dengan sumber bahan baku memastikan bahwa usaha teman-teman itu selalu memiliki persediaan yang cukup dan siap memenuhi permintaan bahan baku dengan cepat. Dan yang ketujuh, biaya sewa dan izin. Mengingat harga sewa dan izin usaha merupakan salah satu aspek krusial dalam membuka usaha pinggir jalan, disarankan untuk survei secara menyeluruh harga sewa di daerah tersebut dan menanyakan kepada pihak berwenang setempat tentang izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Dengan mencari informasi biaya sewa dan persyaratan izin buka usaha, teman-teman dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai lokasi usaha dan memastikan semua aspek hukum sudah beres sebelum memulai usaha. Memang ya teman-teman, usaha jualan di pinggir jalan itu telah lama menjadi pilihan banyak orang untuk memulai usaha atau bisnis. Dengan modal yang relatif kecil dan fleksibilitas yang tinggi, usaha ini menawarkan peluang besar terutama di tahun 2024 ini ya teman-teman. Banyak faktor yang membuat usaha ini semakin menjanjikan, mulai dari peningkatan mobilitas penduduk hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. Tahun 2024 ini memang membawa angin segar bagi para pengusaha kecil dan menengah yang ingin mencoba peruntungan di sektor ini ya teman-teman. Masyarakat kembali beraktivitas di luar rumah dan kebutuhan akan makanan cepat saji, minuman segar, serta camilan kekinian itu semakin meningkat aja ya. Tren ini menciptakan peluang bagi usaha jualan di pinggir jalan untuk menjangkau pelanggan lebih banyak dan lebih beragam. Dan apabila teman-teman itu mau memulai usaha, tidak selalu harus membuka toko ya. Jadi teman-teman itu bisa memulai usaha pinggir jalan jika modal teman-teman itu terbatas. Ketika mendengar kalimat usaha pinggir jalan, yang terlintas di pikiran kita adalah usaha pedagang kaki lima. Usaha pinggir jalan memang identik dengan penggunaan trotoar untuk berdagang, entah menggunakan gerobak kaki lima, memasang meja pajang, hingga menggelar tikar di lantai. Nah, seringkali usaha pinggir jalan dianggap merusak estetika kota, mengganggu ketertiban, bahkan menyebabkan kemacetan. Oleh karena itu, tidak semua lokasi memberi izin untuk didirikan usaha pinggir jalan. Nah, teman-teman harus tahu lokasi mana aja yang memungkinkan teman-teman untuk memulai usaha ini ya. Biasanya aturan berbeda di setiap daerah. Dan jadi pastikan teman-teman dapat informasi lengkap mengenai lokasi yang diizinkan dari pemerintah daerah setempat ya. Nah, usaha pinggir jalan ini sangat cocok buat teman-teman yang punya modal minim ya teman-teman. Asal teman-teman itu memilih lokasi yang tepat. Jadi teman-teman tidak perlu keluar biaya untuk promosi usaha teman-teman. Nah, jika lokasi yang teman-teman pilih dilalui oleh banyak pejalan kaki, pasti akan ada aja yang melirik dagangan teman-teman. Yang terpenting, teman-teman itu memberikan tanda yang dapat menggambarkan apa yang teman-teman jual gitu ya. Nah, misalnya
papan kecil berisi menu dan harga jika teman-teman itu berjualan makanan. Jadi di sini kita itu sama-sama belajar juga ya teman-teman. Kebetulan di sini channel saya membahas usaha ibu rumah tangga sambil urus keluarga ya. Jualan di rumah juga jualan kaki lima seperti ini. Jadi saya juga berbagi sharing berdasarkan pengalaman selama ini saya jualan di rumah maupun di stand kaki lima pinggir jalan seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini saya itu lagi persiapan jualan. Tak terasa sudah di penghujung video, maka saya akhiri dulu. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. See you next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya. Sukses selalu ya.